Cabai merupakan komoditas pertanian dari subsektor hortikultura yang juga menjadi komoditas strategis nasional. Cabai sangat berkontribusi dalam menyumbang inflasi maupun deflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, menunjukkan bahwa produksi cabai besar maupun cabai rawit terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Umumnya petani cabai di Indonesia masih melakukan budidaya dengan sistem monokultur, sehingga saat harga cabai jatuh, petani akan merugi. Salah satu alternatif mengurangi kerugian petani adalah melakukan budidaya dengan sistem tumpang sari. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan budidaya tumpang sari dapat meningkatkan pendapatan petani. Diversifikasi usaha cabai dengan bawang merah dapat mengoptimalkan pendapatan petani dengan nilai RC rasio usaha sebesar 2,6 dalam penelitian Andri dan Novianti tahun 2020. Penelitian lain menunjukkan hal yang sama seperti dalam Karyani et al. 2020 pada komoditas kopi dengan cabai keriting, Auyang et al. 2017 pada komoditas jagung dengan cabai, serta Suwandi et al. 2003 pada komoditas cabai dengan tomat. Studi kasus ini dilakukan untuk membandingkan keuntungan usaha tani secara monokultur dan tumpang sari dengan tomat di Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan salah satu sentra cabai dan tomat tingkat regional maupun nasional. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisa biaya, penerimaan, pendapatan, dan keuntungan pada usaha tani cabai yang dilakukan secara monokultur dan tumpang sari dengan tomat di Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara online dengan Bapak Teguh yang merupakan petani cabai monokultur dan tumpang sari cabai tomat di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Analisa data dihitung secara kuantitatif menggunakan pendekatan biaya, penerimaan, keuntungan, dan RC rasio. Berdasarkan hasil studi kasus, biaya tetap yang dikeluarkan petani meliputi biaya peralatan, penyusutan, dan sewa lahan. Total biaya tetap pada usaha tani cabai monokultur Rp31.629.000, sedangkan pada usaha tani tumpang sari cabai tomat Rp36.309.000. Dan biaya variabel meliputi biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Total biaya variabel pada usaha tani monokultur adalah Rp116.680.000, sedangkan pada usaha tani tumpang sari adalah Rp133.970.000. Perhitungan total biaya mempertimbangkan biaya implisit, yaitu biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan tetapi tetap diperhitungkan untuk menghitung keuntungan ekonominya. Biaya implisit tersebut mengacu pada nilai input yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya sendiri, dalam Salvatore tahun 2005. Biaya variabel implisit berupa karung panen dan biaya tenaga kerja pengawasan. Karung panen bekas wadah pupuk dikenakan biaya implisit sebagai wadah penampung hasil panen. Tenaga kerja pengawasan juga dihitung sebagai biaya implisit karena menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Total biaya atau TC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Pada usaha tani monokultur sebesar Rp148.309.000, sedangkan pada usaha tani tumpang sari Rp170.297.000. Total penerimaan atau TR sama dengan jumlah produksi dikali dengan harga jual. Pada usaha tani monokultur adalah Rp170 juta, sedangkan pada usaha tani tumpang sari adalah Rp350 juta. Keuntungan dengan rumus TR dikurangi TC pada usaha tani monokultur adalah Rp21.691.000, sedangkan pada usaha tani tumpang sari adalah Rp179.721.000. Perbandingan antara total penerimaan petani terhadap total biaya yang dikeluarkan disebut RC rasio. Jika RC rasio lebih dari 1, maka usaha layak dijalankan, kurang dari 1 usaha tidak layak dijalankan. Jika sama dengan 0, maka berada di titik break-even point, dalam Sukawarti tahun 2006. Nilai RC rasio pada usaha tani monokultur sebesar 1,15, sedangkan pada usaha tani tumpang sari sebesar 2,06. Nilai RC rasio kedua usaha
menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan mengalami keuntungan. Namun keuntungan lebih optimal jika dilakukan secara tumpang sari. Konsep economic of scope menjelaskan bahwa produksi dua output yang dijalankan oleh satu pengusaha akan menghasilkan output yang lebih banyak daripada dijalankan sendiri-sendiri, dalam McGee tahun 2014. Studi kasus ini membuktikan bahwa dengan jumlah input yang tidak jauh berbeda, usaha tani tumpang sari cabai tomat dapat menghasilkan output dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha tani cabai monokultur. Petani dapat melakukan usaha tani tumpang sari cabai dengan komoditas lain untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengantisipasi kerugian apabila terjadi penurunan harga jual pada salah satu komoditas yang diusahakan. Perlu dilakukan analisis usaha tani cabai tumpang sari dengan komoditas lainnya agar memperkaya informasi yang dapat diberikan kepada petani terkait alternatif usaha tani untuk mengoptimalkan keuntungan.